Iya. Dan di sini kami akan menjelaskan terkait Konstitusi Indonesia dari masa ke masa. Sebelum perkenalkan, nama saya Naimah Teka Syarif dari absen 27. Nama saya Nafisa Rusna dari absen 25. Nama saya Naura Renata dari absen 28. Nama saya Muhammad Alfiqori dari absen 20. Nama saya Argadin Indra Permana dari absen 6. Nama saya Ragilana Saputra Ramadhani dari absen 32. Dan check it out. Oke, saya akan menjelaskan tentang konstitusi pertama. Nah, konstitusi pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini itu konstitusi pertama Indonesia yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 yang disahkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. UUD ini menjadi dasar hukum tertinggi dan pedoman penyelenggara negara, mengatur tentang bentuk negara, pemerintahan, serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi ini berlaku sampai tahun 1949 sebelum digantinya oleh Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Tahukah kalian pada masa Republik Indonesia Serikat atau yang biasa dikenal dengan sebutan RIS sejak 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950, Indonesia menggunakan Konstitusi RIS 1949 ini sebagai dasar negara. Konstitusi ini lahir setelah Konferensi Meja Bundar atau KMB, ketika Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dengan bentuk negara serikat atau federal, yang terdiri atas beberapa negara bagian. Dalam sistem pemerintahan RIS ini juga, Presiden berperan sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri. Pada saat itu, Insinyur Soekarno menjadi Presiden dan Muhammad Hatta menjabat sebagai Perdana Menteri. Jadi aku mau lanjut ngejelasin konstitusi kedua yang tadi dijelasin sama Nora. Jadi konstitusi RIS ini menganut sistem parlementer, di mana kekuasaan dijalankan oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Namun bentuk negara serikat tidak sesuai dengan keinginan rakyat yang menghendaki Indonesia bersatu dalam satu kesatuan. Akibatnya negara-negara bagian mulai bergabung kembali ke Republik Indonesia. Akhirnya pada 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan diberlakukannya Undang-Undang Sementara 1950. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan konstitusi yang ketiga, yaitu Undang-Undang Sementara. Jadi konstitusi yang ketiga ini berlaku dari 17 Agustus tahun 1950 sampai 5 Juli tahun 1959. Konstitusi ini menggantikan konstitusi RIS saat Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi UUD 1950 ini bersifat sementara dengan sistem pemerintahan parlementer di mana presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menteri memimpin pemerintahan dan bertanggung jawab kepada DPR. Namun, sistem ini menyebabkan pemerintah tidak stabil karena sering terjadi pergantian kabinet. Akhirnya melalui dekret Presiden 5 Juli tahun 1959, UUD resmi dibubarkan dan Indonesia kembali memakai Undang-Undang Dasar 1945.
udah denger kan tadi penjelasan yang udah diberiin sama teman-teman aku semuanya. Jadi kita dapat menarik 5 kesimpulan, yaitu yang pertama, Konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan yang menandakan bahwasanya Indonesia ini memiliki konstitusi yang dinamis, yaitu Indonesia ini bergerak sesuai dengan kebutuhan negaranya. Yang kedua, UUD 1945 merupakan konstitusi pertama yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang nantinya akan disempurnakan. Poin ketiga yaitu setelah terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS, konstitusi berubah menjadi Konstitusi RIS 1949 yang menerapkan sistem pemerintahan federal. Poin keempat yaitu setelah RIS dibubarkan, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dan poin terakhir yaitu melalui Dekret Presiden 1959, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengalami 4 kali amandemen, yaitu dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2000. Terima kasih. Nah, udah dengar kan penjelasan dari kita berenam? Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.